semoga Bunda dan si kecil dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai MPASI. MPASI merupakan makanan pendamping ASI yang diberikan dan diperkenalkan kepada bayi sejak usia 6 bulan. Mengapa diberikan sejak usia 6 bulan? Karena pada saat usia 6 bulan, ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energinya. Selain itu, pada usia 6 bulan, anak sudah memperlihatkan keinginannya untuk makan. Misalnya, si kecil sering melihat kita makan dan ingin meraih makanan kita. Selain itu, organ pencernaan pada saat usia 6 bulan dianggap sudah siap untuk menerima makanan. Dalam pemberian MPASI perlu diperhatikan beberapa hal ya Bunda. Yang pertama adalah umur, yang kedua adalah frekuensi atau seberapa sering, yang ketiga adalah jumlah, yang keempat adalah tekstur, yang kelima adalah variasi, yang keenam adalah responsive feeding atau makan aktif, yang ketujuh adalah hygiene dan sanitasi. Untuk variasi, Bunda bisa berpegangan terhadap prinsip MPASI 4 bintang, di mana bintang yang pertama adalah karbohidrat, bintang yang kedua adalah sumber vitamin A seperti buah dan sayur, bintang yang ketiga adalah protein hewani, bintang yang keempat adalah protein nabati. Oke Bunda, itu adalah penjelasan dari MPASI. Selanjutnya, kita akan berbagi tips mengenai bagaimana untuk memperkaya zat gizi pada MPASI. Untuk memperkaya zat gizi pada MPASI, Bunda dapat menambahkan santan, minyak, dan ASI. Selanjutnya, Bunda bisa menambahkan beberapa rempah pada makanan seperti bawang putih, bawang merah, daun bawang, lengkuas, dan daun salam, dan beberapa rempah lainnya. Namun perlu diingat secukupnya saja ya Bun. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah biasakan mencuci tangan sebelum Bunda menyiapkan makanan dan pastikan semua peralatan yang digunakan sudah bersih. Pemberian MPASI diberikan pada bayi berusia 6 bulan hingga 24 bulan. Nah, menurut WHO, ciri pemberian MPASI yang baik yaitu yang memenuhi persyaratan tepat waktu, bergizi lengkap, cukup dan seimbang, dan diberikan secara aman dan benar. Nah, untuk kategori tepat waktu yaitu pemberian MPASI diberikan pada bayi berusia 6 bulan karena ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi yang memerlukan energi, protein, besi, seng, vitamin A, dan vitamin D. Nah, ada resiko pemberian MPASI di bawah 4 bulan yaitu anak bisa gagal tumbuh. Yaitu MPASI yang mencakup seluruh kebutuhan gizi bayi dari segi makronutrien dan mikronutrien. Nah, di samping ini ada tabel yang menyajikan kecukupan untuk kebutuhan gizi bayi berdasarkan MPASI dan sesuai usia. Selanjutnya ada kategori pemberian MPASI secara aman. Nah, pemberian MPASI secara aman itu untuk memastikan bahwa kita memberikan MPASI kepada bayi termasuk kategori yang higienis dari segi pencucian bahan makanan, pembuatan, dan penyajian kepada bayi. Nah, untuk memastikan bahwa MPASI termasuk kategori aman, yaitu kita harus mencuci bahan makanan sebelum memprosesnya dan menggunakan peralatan alat yang bersih untuk proses pembuatan MPASI. Makanan dengan benar dan hindari pencampuran makanan mentah dan matang. Nah, selanjutnya jika MPASI tersisa harus disimpan dengan keadaan yang jauh dari zat pencemar atau dalam keadaan tertutup. Ada pemberian MPASI dengan benar, yaitu dengan mengenali tanda lapar dan kenyang bayi serta memberikan MPASI sesuai dengan tekstur dan rasa sesuai dengan kemampuan bayi. Nah, untuk mengenali tanda lapar bayi yaitu ketika bayi mulai memasukkan jari ke mulutnya dan matanya berbinar-binar serta mulai menggapai makanan yang ada di sekitarnya. Nah, untuk mengenali tanda kenyang bayi yaitu ketika bayi mulai menangis dan mulai menolak suapan dari ibunya. Halo Bunda, yang pertama yaitu pemberian MPASI untuk usia 6-8 bulan. Pada usia ini, pemberian ASI tetap diberikan ya Bunda sesuai dengan permintaan si bayi. Kemudian, makanan yang diberikan kepada bayi yaitu makanan dalam bentuk lumat atau saring. Pemberian makan kepada bayi diberikan 2-3 kali sehari untuk makanan utama dan makanan selingan sebanyak 1-2 kali sehari. Volume yang diberikan yaitu sebanyak 2-3 sendok makan, kemudian ditingkatkan menjadi
menjadi setengah gelas atau setengah mangkuk yang setara dengan 125 cc. Sumber makanan yang diutamakan pada MPASI untuk usia 6-8 bulan yaitu sumber karbohidrat dan sumber protein hewani serta nabati. Oh iya Bunda, pada usia 6-8 bulan ini merupakan usia pengenalan makanan. Jadi bunda-bunda itu bisa mengetahui alergi makanan yang mungkin dialami oleh si bayi seperti alergi ikan. Pembuatan MPASI pada usia 6-8 bulan harus memenuhi prinsip menu 4 bintang ya Bunda. Apa itu menu 4 bintang? Menu 4 bintang merupakan menu yang terdiri dari sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta sayur-sayuran. Untuk lebih jelasnya, yuk simak pembuatan MPASI usia 6-8 bulan berikut ini. Bahan-bahan yang digunakan adalah beras 40 gram, wortel parut 20 gram, hati sapi 35 gram, tahu 50 gram, dan minyak wijen 5 gram. Yang pertama yaitu memasak beras. Kemudian sebelum beras matang masukkan ati. Setelah itu aduk ati dan beras. Masukkan tahu. Masukkan sayuran. Aduk-aduk. Masukkan minyak wijen. Aduk semuanya sampai menjadi matang. Setelah semuanya matang, MPASI siap di blender. Makanan di blender. MPASI untuk usia 6-8 bulan sudah siap. Sekarang kita cek kekentalannya ya Bun. MPASI kental dan tidak mudah jatuh dari sendok. Halo Bunda, selanjutnya yaitu pemberian MPASI untuk bayi berusia 9-10 bulan. Pemberian ASI tetap dilakukan ya Bunda sesuai dengan permintaan bayi. Untuk MPASI diberikan lebih padat dengan tekstur makanan lunak yaitu nasi tim, bubur, dan makanan yang dicincang halus. Untuk perkembangan oromotorik bayi berusia 9 bulan biasanya dapat memutar dan menggerakkan lidahnya ke kiri dan kanan. Untuk frekuensi MPASI yang diberikan yaitu 3-4 kali makanan utama dengan 1-2 kali makanan selingan. Jumlah MPASI yang diberikan mulai dari 125 ml atau setara dengan setengah mangkok bubur bayi dan ditingkatkan secara bertahap sampai 250 ml. Jangan lupa untuk menerapkan menu 4 bintang ya Bunda, terdiri dari sumber karbohidrat yaitu beras, ubi, dan kentang, sumber protein hewani yaitu daging, ikan, dan seafood, sumber protein nabati yaitu kacang-kacangan, tempe, dan tahu, serta sayuran dapat diberikan berupa wortel, kubis, kangkung, bayam, dan lain sebagainya. Yuk simak pembuatan MPASI untuk bayi berusia 9-10 bulan berikut ini. Bahan-bahannya yaitu 20 gram daging ayam cincang, 20 gram beras, 20 gram buncis, 20 gram wortel parut, 20 gram tahu, dan 5 gram margarin. Kita bikin nasi tim dulu ya Bun. Tambahkan tahu, masukkan wortel parut, masukkan buncis yang sudah dipotong-potong. Aduk sampai rata. Jangan lupa masukkan margarin ya, diaduk sampai rata ya Bunda. Nah, MPASI setengah mangkok untuk sekali makan siap dihidangkan ya Bunda. Kita tes kekentalannya ya. Nggak jatuh ya Bunda. Selanjutnya ialah MPASI untuk bayi usia 10-12 bulan. Nah, pada usia ini bayi sudah memiliki keinginan memegang makanannya sendiri, sehingga sangat dianjurkan untuk diberikan makanan yang dapat dipegang oleh bayi. Contohnya ialah makanan tersebut dicincang-cincang atau diberikan finger food, namun teksturnya tetap lembek ya Bun. Jangan lupa ASI-nya tetap diteruskan. Selanjutnya, untuk frekuensinya diberikan 3-4 kali untuk makanan utama dalam sehari, dan snack diberikan 1-2 kali dalam sehari. Jumlahnya dapat diberikan sebanyak 3/4 mangkok atau setara dengan 180 ml untuk mangkok yang ukuran 250 ml ya Bun. Untuk komposisinya sendiri bisa diberikan dari lauk hewani yang kaya akan besi seperti daging-daging, telur, atau produk susu. Selanjutnya makan pokok seperti beras, kemudian kacang-kacangan, juga bisa dengan sayur dan buah. Nah, sayur dan buah ini bisa diberikan dalam bentuk finger food ya Bun. Yuk kita buat MPASI-nya. MPASI yang akan dibuat ialah nasi tim kacang merah. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 20 gram beras, 20 gram kacang merah yang telah direbus dan dicincang-cincang, 20 gram wortel, 20 gram labu siam yang padanya sudah dipotong pula, 5 gram minyak, serta 150 air.
Cara masaknya ialah masukkan air, beras, kacang merah, serta minyak. Lalu diaduk dan ditunggu hingga matang. Setelah matang, tambahkan wortel dan labu siam. Lalu diaduk dan ditunggu lagi hingga matang. Setelah semuanya matang, dipindahkan ke wadah makan bayi. Yeay, udah jadi nih bun. Dalam satu porsi ini mengandung 169 kilokalori dan protein 6,7 gram. Halo Bunda, selanjutnya adalah pemberian MPASI untuk anak usia 12 bulan sampai 24 bulan. Pada saat umur 12 bulan, anak dapat mengkonsumsi makanan keluarga. Namun, pemberian ASI tetap dilanjutkan ya Bun, agar memenuhi kebutuhan harian anak. Dalam memberikan MPASI, perlu diperhatikan 4 poin. Yang pertama adalah tekstur, yang kedua adalah frekuensi, yang ketiga adalah jumlah, yang keempat adalah variasi. Yang pertama adalah tekstur. Tekstur yang diberikan berupa makanan keluarga ya Bun, yang sudah dipotong-potong agar anak dapat memakannya sendiri. Yang kedua adalah tentang frekuensi. Frekuensi yang diberikan adalah sebanyak 5 kali dengan 3 makanan utama dan 2 kali selingan. Yang ketiga adalah jumlah. Jumlahnya itu ya sekitar 3/4 mangkuk atau 250 ml. Yang keempat adalah variasi. Variasi yang digunakan adalah menu 4 bintang yang sudah dijelaskan teman saya yang sebelum ini. Selanjutnya adalah contoh menu MPASI untuk anak usia 12 bulan sampai 24 bulan. Bisa dilihat di sebelah. Berikut ada contoh menu berupa nasi tim putih telur ayam cincang, mashed potato brokoli, dan ada stik tempe. Untuk menu lainnya dapat dilihat di www.mpasi.org. Halo Bun, salah satu hal yang harus diperhatikan selama memberikan makan kepada buah hati adalah cara pemberiannya. Metode yang bisa digunakan adalah active dan responsive feeding. Selama active dan responsive feeding, anak diberikan makan dengan cara disuapi, namun tetap dilibatkan secara aktif dan diperhatikan responnya. Manfaat dari active dan responsive feeding adalah membuat anak makan menjadi lebih banyak. Poin-poin terkait active dan responsive feeding yang pertama adalah untuk bayi disuapi dan untuk anak yang lebih besar bisa dibiarkan makan sendiri, namun tetap diperhatikan dan diberikan bantuan jika dibutuhkan. Yang kedua, jika anak menolak makan, maka coba ganti kombinasi makanan, menu, rasa, maupun teksturnya. Yang ketiga, jauhkan anak dari gangguan maupun distraksi selama makan berlangsung, terutama jika anak merupakan anak yang mudah teralihkan perhatiannya. Yang keempat, ajak anak mengobrol dengan kontak mata yang penuh kehangatan. Hal ini berfungsi supaya anak menganggap waktu makan menjadi waktu yang menyenangkan. Dan yang terakhir, jika anak menolak makan menggunakan sendok, maka makan bisa diberikan dengan tangan yang bersih dan dikreasikan sehingga mudah digenggam. Adapun tanda-tanda anak sudah siap diberikan MPASI adalah yang pertama, anak sudah bisa duduk dan menegakkan kepala. Yang kedua, anak seringkali memperhatikan orang lain yang sedang makan dan berusaha meraih makanan. Yang ketiga, anak seringkali memasukkan tangan ataupun benda lainnya ke dalam mulut. Yang keempat, anak sudah bisa menggerakkan lidah untuk memindahkan makanan. Dan yang terakhir adalah anak sudah bisa menggerakkan rahang naik turun seperti orang makan pada umumnya. Sekian video MPASI, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.